Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran inti kita, Ibu mau mengabsen dulu. Oke, didengarkan dengan baik ya namanya. Aisyah hadir, Ronald hadir, Keisha hadir, Budi hadir, Regar hadir, Suci hadir. Oke, alhamdulillah ya, semuanya hadir dan berada di dalam kelas. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang menghindari akhlak mazmumah. Di sini ada yang tahu apa itu akhlak mazmumah? Belum ada. Oke, Ibu akan jelaskan. Nah, akhlak mazmumah adalah perilaku atau sifat tercela atau tidak terpuji yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat tercela atau tidak terpuji ini seperti apa? Nah, sifat tercela ini seperti sombong, iri hati, dengki, suka mencertai keburukan orang lain, kemudian suka mengadu domba orang lain agar bertengkar. Nah, itu adalah sifat-sifat tercela dan masih banyak lagi. Nah, sifat-sifat seperti inilah yang membawa pengaruh buruk terhadap kita dan dapat merusak hubungan kita dengan Allah itu rusak, kemudian hubungan kita dengan orang lain, kemudian hubungan kita dengan keluarga, teman, dan lain sebagainya. Nah, kita harus menanamkan akhlak terpuji atau akhlak mahmudah agar kita bisa hidup tenang, damai, tentram, tanpa adanya kegaduhan. Nah, cara menghindari akhlak mazmumah ini seperti apa? Cara menghindarinya itu ada banyak cara. Di antaranya itu menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian mengembangkan sabar dan toleran, dan masih banyak cara lagi yang agar kita bisa terhindar dari akhlak mazmumah ini. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video pendek tentang salah satu dari akhlak mazmumah atau sifat tercela. Nah, kemudian pembelajaran hari ini Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugas kelompok. Nanti kalian akan berdiskusi dan kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, sebelum kita masuk pada tugas, mari kita lihat video pendek tersebut. Kalian simak dengan baik ya. Mantap. Pak Supri, tolong bantuin. Ada apaan sih Joko panggil-panggil? Kagum ngopi aja. Ayo Pak Supri, bantuin. Berat nih. Waduh, beli TV baru segede itu. Kok bisa ya? Padahal kan aku yang kerja keras dan rajin berdoa. Harusnya kan aku yang mampu beli itu duluan, bukan dia. Ayo, kok malah bengong? Iya, bentar. Pokoknya gimana pun caranya, dia harus gagal memiliki TV itu. Iri, bilang bos. Hah? Kamu siapa? Yaelah, masih nanya. Masa nggak tahu siapa aku? Enggak, emang siapa? Makanya jangan kepedean julid. Kita adalah penjaga hatimu. Kenapa bapak merasa iri padanya? Ya jelas dong, secara aku lebih kerja keras dan banyak doa dibanding dia. Nah, ini nih yang bikin sifat iri itu dibenci oleh Allah. Emang kenapa? Karena dalam sifat iri itu selalu menganggap dirinya lebih baik dan lebih pantas menerima nikmat Allah daripada orang lain. Apalagi udah iri masih pakai dengki. Itu lebih parah lagi. Maksudnya, karena sifat dengki itu selalu mengharap agar nikmat orang lain dihilangkan.
Dengar tuh, jangan sampai menyesal jika kelak justru pahalamu yang akan dihilangkan. Benarkah? Jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ibarat surga sudah ada di depan mata, dan pahalamu akan menjadi pijakannya. Tapi kamu gagal menggapainya hanya karena pijakanmu itu hangus dibakar oleh api iri dengkimu. Jadi gitu ya, sayang juga ya pahala kalau hilang. Makanya jauhi sifat iri kepada sesama. Tapi kalau iri dalam hal kebaikan bagaimana? Nah, kalau itu bisa jadi boleh, dengan tujuan memotivasi diri agar menjadi orang yang lebih baik. Tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Nah, itulah tadi video pendek tentang salah satu dari akhlak mazmumah. Nah, pasti di sini sudah ada yang mulai terbuka pemikirannya setelah melihat video tadi ya. Bagaimana itu akhlak mazmumah, bagaimana itu cara menghindarinya ya. Nah, di sini ibu akan memberikan tugas kelompok dengan membagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti kalian akan berdiskusi, kemudian akan mempresentasikannya di depan. Nanti ibu akan membacakan tugas yang harus kalian kerjakan dan nanti kalian presentasikan. Oke, baik, ibu akan bacakan tugasnya. Ini untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 dengarkan baik-baik. Sebutkan 5 contoh akhlak mazmumah yang sering terjadi di lingkungan pelajar. Nah, itu untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 dengarkan baik-baik. Jelaskan dampak negatif dari akhlak mazmumah terhadap diri sendiri, teman, dan lingkungan sekitar. Nah, itu untuk kelompok 2. Nah, kelompok 3, silahkan dengarkan baik lagi. Cari dan tuliskan dalil Al-Quran atau hadis yang melarang salah satu akhlak mazmumah. Oke, itu untuk kelompok 3. Nah, ibu akan memberikan kalian waktu selama 20 menit untuk berdiskusi dan kemudian kalian presentasikan di depan. Nanti ibu akan tuntun presentasi kalian. Baik, hasil diskusi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Alhamdulillah ya, semuanya aktif dalam bertanya. Dan terima kasih kalian sudah berkontribusi dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ibu akan sedikit menegaskan bahwa kita harus menghindari akhlak mazmumah atau sifat tercela dan senantiasa menanamkan akhlak mahmudah atau sifat terpuji agar kita bisa hidup dengan tenang, damai, aman, tidak ada kegaduhan, tidak ada iri-irian, agar kita senantiasa hidup harmonis dengan keluarga, tetangga, dan teman sebaya kita. Jadi akhlak mazmumah ini harus betul-betul kita hindari agar hati kita tenang, hubungan kita dengan Allah itu baik, hubungan kita dengan orang lain juga baik, dan senantiasa menanamkan sifat terpuji di dalam diri kita agar kita bisa berinteraksi dengan orang lain itu baik ya. Nah, itulah tadi pembahasan materi kita pada pembelajaran hari ini. Alhamdulillah semuanya sangat baik dalam mengerjakan tugasnya ya. Nah, ibu akan memberikan kalian tugasnya ini berkelompok. Nah, kelompoknya ini kelompok saat berdiskusi tadi. Nah, tugasnya adalah kalian membuat video tentang akhlak mazmumah seperti video yang ibu tunjukkan tadi. Nah, kalian buat sekreatif kalian dan dikumpulkan itu minggu depan. Dan ini adalah bentuk penilaian untuk kalian. Karena waktu sudah menunjukkan habisnya jam pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian materi dari ibu, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.